Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Marfiah, NPM 19111000093. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan kebudayaan Islam di masa transisi atau kemunduran Islam, tentang perang salib dan faktor internal. Perang salib dan konflik internal. Perang salib merupakan momen paling penting interaksi Muslim dan Kristen yang menjadi simbol peradaban Timur dan Barat. Tetapi perjumpaan Islam dan Kristen bukan dimulai sejak perang salib. Jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, telah dicatat perjumpaan kedua belah pihak. Penganut Kristen yang disebut dalam Al-Quran yaitu Nasara atau Nasrani dan atau ahli kitab, pada dasarnya telah mempunyai hubungan dengan penganut Islam atau Muslim, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, yaitu Al-Quran memperbolehkan kaum muslimin memakan makanan ahli kitab dan menikahi wanita-wanita yang tetap beragama Nasrani dan Yahudi. Ini adalah landasan normatif tentang hubungan dan kerjasama Kristen dan Islam. Sejarah peradaban Islam dibagi oleh para sejarawan kepada 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada masa 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Adapun sebab-sebab terjadinya perang salib antara lain: yang pertama, perlawanan umat Nasrani karena kebencian mereka terhadap umat Islam. Kebencian umat Nasrani terhadap umat Islam muncul ketika daerah kekuasaan Roma Timur yang beribu kotakan Konstantinopel yang didirikan oleh bangsa Roma, yang kemudian daerah-daerah ini mereka jadikan sebagai pusat keagamaan Nasrani dan juga sebagai pusat politik, kemudian dikikis sedemikian rupa oleh umat Islam. Beranjak dari kejadian tersebut, maka kebencian dan rasa iri muncul di benak umat Nasrani, khususnya negara-negara Eropa, sehingga mereka pun akhirnya melakukan pembalasan atas kejadian tersebut dengan mengumandangkan perang terhadap umat Islam. Sumber lain menyebutkan bahwa ketika Kekaisaran Byzantium dalam ancamannya penguasaan Islam berbangsa Turki Saljuk, setelah Bizantinum mengalami kekalahan dalam peperangan, penguasa Bizantinum memohon bantuan militer kepada Paus Urbanus II. Permohonan bantuan ini dilihat sebagai momentum untuk mengatasi konflik antara kedua pusat kekristenan, yaitu Gereja Katolik yang pusatnya Roma dengan Gereja Ortodok Timur. Dengan kata lain, di balik perang terhadap penguasaan Islam ada terselip maksud pemersatuan Gereja Barat dan Timur. Yang kedua yaitu pengakuan umat Nasrani atas Bait al-Muqaddas. Sebab lain menurut para pakar sejarah bahwa pada saat Alp Arsenal melakukan ekspantasi yang disebut dengan peristiwa Menzikat pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi, tentara Alp Arsenal yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang berdiri di tentara Romawi, mengalahkan Gus al-Akraj, Al-Harraj, Prancis dan Armenia.
Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang kemudian mencetuskan perang salib. Kebencian ini bertambah setelah dinasti Saljuk dapat merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Masehi dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Penguasaan Saljuk menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Peraturan ini dirasakan sangat menyulitkan mereka untuk memperoleh keleluasaan berziarah ke tanah suci Kristen pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang suci. Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Salib. Adapun sebab terjadinya Perang Salib adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama Perang Salib itu sendiri diambil dari kata salib yang menunjukkan bahwa agama merupakan penyebab utamanya. Yang kedua, ambisi Paus untuk menghancurkan Islam. Yang ketiga, sebab perdagangan yang muncul karena keinginan mereka untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang berada di Laut Tengah untuk menjadi jembatan dengan perdagangan yang berada di timur jauh. Yang keempat, menyebabkan kelaparan, perang dan penyakit, serta perampokan di Eropa sehingga mereka harus mencari sebuah negeri yang kaya. Yang kelima, terpercaya dan tercabik-cabik front kaum muslimin. Yang keenam, sebagai balas dendam atas kekalahan Bizantium yang sangat memalukan pada perang Malazgirt tahun 463 Hijriah sampai dengan 1071 Masehi. Kondisi setelah terjadinya perang salib, selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif yang dirasakan oleh bangsa Eropa. Antara lain yaitu yang pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Yang kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju. Yang ketiga, manusia mulai krisis terhadap berita-berita pembukaan negeri yang baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Yang keempat, kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.